Halo semua, kami dari kelompok CSSD. Di sini kami akan membahas tentang Canva dan saya Cindy sebagai produser. Saya Dedi sebagai narasumber. Saya Sandy sebagai kameramen. Dan saya Saltin sebagai presenter. Baik, selamat menyaksikan. Halo semua, kembali lagi di CSSD Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang Canva. Saya tidak sendiri, kali ini saya bersama narasumber kita yaitu Dedi Wea. Kak Dedi, terima kasih sudah datang di CSSD Podcast. Kalau boleh tahu apa sih itu aplikasi Canva? Jadi baik, aplikasi Canva itu merupakan sebuah aplikasi yang diciptakan oleh Melanie Perkins, Cliff Orbert, dan juga Cameron Adams pada tahun 1 Januari 2012. Dan aplikasi itu didesain sedemikian rupa untuk mempermudah orang-orang dalam melakukan sebuah desain, terutama dalam bentuk desain grafis dan lain sebagainya. Nah, kalau aplikasi Canva ini kegunaannya tuh apa-apa saja? Aplikasi Canva itu dia lebih berfokus pada desain. Contohnya, bahwa aplikasi Canva itu dia digunakan seperti hal yang paling sederhana adalah bagaimana kita membuat logo, kita membuat sebuah PowerPoint, dan itu dikemas dalam sebuah aplikasi yang di dalamnya itu memiliki banyak sekali template. Template itu seperti sebuah desain yang sudah dibuat, tetapi kita sebagai pengguna itu masih bisa merubahnya sesuai dengan apa yang kita mau. Apakah Canva juga penting untuk pembelajaran? Kalau dari saya sendiri bahwa Canva itu merupakan aplikasi yang sangat penting untuk pembelajaran. Kenapa? Karena di saat sekarang ini kita hidup di zaman teknologi, terutama dengan 4.0 yang membuat bahwa kita semua dituntut untuk mengenal hal-hal seperti itu, terutama dalam perkuliahan, dalam hari-hari kita di masyarakat, dalam kebersamaan kita, tentu hal-hal seperti itu kita butuhkan. Terus, mengapa Canva itu sangat penting di zaman sekarang ini? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di era 4.0, bahwa Canva itu kita hidup di zaman teknologi. Jadi mau pembelajaran, mau tugas dan lain sebagainya, semuanya kita butuhkan, dan kita buat itu dikemas dalam bentuk Canva. Karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada selain Canva, tetapi aplikasi itu dia sangat besar. Maksudnya Canva ini menjadi pilihan kita karena Canva itu banyak sekali sesuatu yang dikemas yang mempermudah kita sebagai orang-orang muda. Di antaranya seperti penyimpanannya yang kecil, meminim anggaran kita untuk membeli penyimpanan yang lebih besar, lalu juga desainnya yang mudah yang dapat kita akses di mana-mana, dan juga di Canva juga dikemas dengan beberapa template yang gratis yang dapat kita akses tanpa harus kita berbayar. Kakak kan sebagai mahasiswa kan sekarang. Ya. Kira-kira apa kegunaan Canva sendiri untuk mahasiswa atau pelajar? Kalau kegunaan Canva untuk kita sebagai mahasiswa, menurut saya sangat banyak. Kenapa? Karena Canva itu dia mendesain hal-hal yang berkaitan dengan bukan hanya sebagai masyarakat awam, melainkan kita sebagai mahasiswa juga dibutuhkan hal-hal seperti begitu. Karena contohnya seperti kita sebagai mahasiswa dituntut untuk membuat PowerPoint, dituntut untuk membuat PowerPoint tapi dalam bentuk yang menarik. Karena kalau di PowerPoint yang asli dari seperti aplikasi Microsoft, semuanya kan bentuk-bentuk template-nya itu kurang menarik ya kalau kita lihat. Tapi kalau di Canva dikemas bagaimana banyak template seperti PowerPoint itu membuat hal PowerPoint itu tidak bosan, membuat PowerPoint itu menjadi lebih menarik lah untuk kita lihat. Dan juga seperti poster dan lain sebagainya. Terutama kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, saya rasa sangat membutuhkan aplikasi ini karena sangat-sangat mempermudah kita dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan mata kuliah kita, seperti mata kuliah yang membutuhkan imajinasi kita lebih. Oh, jadi itu pengalaman ya, Kak? Ya, pengalaman. Kira-kira bagus tidak kalau
selain Canva atau harus Canva? Sebenarnya kembali ke pribadi kita masing-masing sih, bagaimana kita memilih. Tetapi menurut saya bahwa kalau kalian memilih hal yang mudah tetapi kreatif, memilih Canva. Tapi karena banyak aplikasi lain yang digunakan, itu semuanya kita mulai dari nol, mulai dari garis dan lain sebagainya, itu kita mulai dari nol. Bahkan titik pun itu kita harus buat sendiri. Tetapi ketika di Canva sudah banyak template-template yang membuat kita bahwa kita tinggal memilih saja, bisa membuat sesuai dengan kemauan kita, dalam artian bahwa seperti mengubah warna, mengubah bentuk pola dalam suatu desain. Itu saya rasa sangat mudah kalau kita menggunakan aplikasi Canva. Tadi kan kakak sudah menjelaskan kebanyakan kelebihannya dari Canva. Nah, kira-kira apa sih kekurangan atau apa yang kurang dari Canva? Kalau dari saya bahwa kekurangan dari Canva itu di mana mereka menyediakan, terutama kita ya sebagai mahasiswa, mereka menyediakan hal-hal yang seperti template-template itu, tetapi template-template yang bagus, yang menurut kita bahwa itu kita butuh, semuanya itu dibayar, dan itu ada sistem perbayarannya. Kenapa? Memang mereka membuat aplikasi, dan kita tahu bahwa orang membuat aplikasi untuk mendapatkan keuntungan, bukan mendapatkan kerugian. Tapi itulah kita, maksudnya bagaimana kita sendiri mengubah pola pikir kita untuk membuat bahwa aplikasi itu kita bisa buat gratis tanpa kita harus bayar. Karena banyak sekali sekarang yang beredar yang aplikasi seperti itu, tapi bagaimana kita bisa merubah dia dalam bentuk aplikasi berbayar, kita bisa buatkan dia jadi aplikasi gratis tanpa harus kita bayar. Dan semua template-template di dalam itu yang berbayar pun terbuka kuncinya untuk kita bisa gunakan secara gratis. Tadi kan kakak sudah menjelaskan bahwa Canva itu kita gunakan untuk seperti kita membuat PPT dan yang seperti kakak jelaskan tadi. Apakah ada hal lain lagi yang kita gunakan di Canva yang bisa kita gunakan? Kalau Canva itu seperti yang saya sudah jelaskan, bahwa Canva itu dikemas dan semua desain itu ada di dalam, seperti bukan hanya PowerPoint saja, tetapi seperti flyer, iklan, lalu brosur, business card, name tag, lalu juga video juga bisa kita desain di dalam situ. Pokoknya semua itu dikemas jadi satu, mau konten TikTok, Instagram dan lain sebagainya, itu semuanya bisa kita edit dan kita kemas dalam aplikasi Canva. Hanya Canva itu seperti yang saya jelaskan tadi, bukan hanya satu persatu, bukan hanya kelemahannya, bukan hanya berbayar, tetapi yang menjadi kelemahan juga bahwa jaringan yang menentukan dia punya. Karena kita bekerja penggunaan Canva itu menggunakan jaringan, menggunakan data seluler, menggunakan wifi dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Canva itu yang membuat dia itu bahwa kekuatan jaringan itu ditentukan di dalam. Karena ketika kekuatan jaringan lemah dan lain sebagainya, otomatis secara tidak langsung dia akan langsung keluar dari dalam aplikasi itu sendiri. Oke Kak Dedi, terima kasih sudah menjadi narasumber kami hari ini. Terima kasih juga atas penjelasan Kak Dedi tentang Canva. Jadi kami bisa lebih tahu tentang apa itu Canva dan kegunaannya dan juga kekurangannya. Terima kasih Kak Dedi. Sama-sama. Sekian.